Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Yosef Kopertinusisyo. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tindakan menghadapi krisis lingkungan. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan tindakan menghadapi krisis lingkungan sesuai yang disuruh oleh dosen saya. Oke, teman-teman, saya akan menjelaskan apa itu krisis lingkungan. Baik, krisis lingkungan adalah deteriorasi lingkungan dengan hilangnya sumber daya air, tanah, dan udara. Baik, tentu ada faktor-faktor penyebabnya. Yang pertama yaitu faktor alam, yang kedua banjir, yang ketiga gempa bumi, yang keempat gunung berapi, yang kelima faktor manusia, yang keenam membuang sampah sembarangan, yang ketujuh limbah industri, dan yang kedelapan menebang hutan secara liar. Yang ketiga, jenis-jenis pencemaran lingkungan. Ada 3 jenis pencemaran lingkungan. Yang pertama pencemaran udara, yang kedua pencemaran air, dan yang ketiga pencemaran tanah. Oke, saya akan menjelaskan ketiga jenis-jenis pencemaran lingkungan ini. Yang pertama pencemaran udara. Pencemaran udara itu terjadi karena adanya zat-zat polutan yang mengotori udara. Yang kedua, pencemaran air. Pencemaran air itu terjadi karena adanya zat-zat polutan yang masuk ke dalam sumber air. Dan yang ketiga, pencemaran tanah. Pencemaran tanah yaitu terjadi karena adanya zat-zat polutan yang masuk ke dalam lapisan tanah sehingga kualitas tanah menurun. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sumber-sumber pencemaran udara. Ada 2 sumber pencemaran udara. Yang pertama yaitu melalui aktivitas manusia. Di antaranya melalui transportasi, industri, pembangkit listrik, dan pembakaran serta gas bom pabrik. Oke, yang kedua melalui faktor alam, yaitu gunung berapi, rawa-rawa, dan kebakaran hutan. Oke, selanjutnya jenis-jenis polutan yang berbahaya. Yang pertama, materi partikulat. Yang kedua, sulfur dioksida. Yang ketiga, karbon monoksida. Yang keempat, nitrogen dioksida. Dan yang terakhir, ozon. Oke, saya akan menjelaskan dampak kerusakan lingkungan terhadap kesehatan. Ya, dampaknya yaitu bisa berubah menjadi gangguan psikologis, saraf dalam jangka panjang. Selain itu, pencemaran lingkungan menjadi faktor utama perkembangan kanker. Oke, teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan upaya untuk mengatasi pencemaran lingkungan. Yang pertama, mengatur sistem pembuangan limbah industri sehingga tidak mencemari lingkungan. Yang kedua, menetapkan industri atau pabrik terpisah dari kawasan pemukiman penduduk. Yang ketiga, melakukan penghijauan. Yang keempat, melakukan pengawasan atas penggunaan beberapa jenis pestisida, insektisida, dan bahan kimia lain yang berpotensi menjadi penyebab dari pencemaran lingkungan. Dan masih banyak lagi upaya untuk mengatasi pencemaran lingkungan. Yang selanjutnya, upaya untuk mengatasi pencemaran tanah. Ya, yang pertama tentu kita tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, tentu kita memilih mana yang dapat didaur ulang ataupun tidak. Yang ketiga, mengurangi penggunaan pestisida dan lain sebagainya. Selanjutnya, upaya mengatasi pencemaran udara. Yang pertama tentu kita perbanyak jalan kaki, bersepeda. Yang kedua, tanam tanaman penangkal polusi. Yang ketiga, hindari kebiasaan membakar sampah. Yang keempat, berhenti merokok. Dan yang kelima, hemat listrik. Oke, teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan upaya mengatasi pencemaran air.
Ada banyak sekali upaya untuk mengatasi pencemaran air. Yang pertama, penggunaan pupuk organik dan kompos sebagai pengganti pupuk buatan pabrik. Yang kedua, pemanfaat musuh alami dalam paratisoid dalam pemberantasan hama. Yang ketiga, hindari penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan. Yang keempat, jangan membuang limbah rumah tangga di sungai atau danau. Yang kelima, kurangi penggunaan deterjen. Ada banyak lagi upaya untuk mengatasi pencemaran air ini. Oke, mungkin saya hanya menjelaskan beberapa itu saja. Kita akan tahu juga apa saja itu upaya kita untuk mengatasi pencemaran air. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan gangguan kesehatan akibat logam berat. Gangguan kesehatan akibat logam berat, ya, yang pertama yaitu melalui arsen atau AS. AS sebagai mikronutrien dibutuhkan oleh makhluk hidup, tetapi penggunaan dalam dosis besar bersifat toksik. Selanjutnya, berilium atau Be. Berilium atau Be bersifat toksik pada manusia melalui paparan inhalasi, kontak kulit, kontak mata, dan melalui makanan dan minuman. Oke, selanjutnya tembaga atau CM atau CU dalam jumlah kecil merupakan unsur esensial bagi makhluk hidup. Yang keempat, besi atau Fe adalah logam esensial bagi tubuh yang dalam dosis tinggi bersifat toksis, sedangkan dalam dosis rendah dapat mengakibat defisiensi atau Fe. Yang kelima, mangan atau Mn merupakan mikronutrien esensial bagi manusia, tanaman, dan hewan. Oke, mungkin itu saja yang perlu saya jelaskan. Baik, terima kasih. Saya harap komen dari teman-teman, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, like, subscribe, dan ikuti terus channel saya untuk berikutnya. Terima kasih.